Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah ada kuasa atau tidak. Ada kuasa atau tidak. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saudara, kita berdoa supaya kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kalimat-kalimat yang kita ucapkan ada kuasanya atau enggak? Karena kita ini sebagai duta-duta kerajaan Allah. Kalau kita sebagai duta atau representatif kerajaan Allah, tetapi kita jauh dari ciri-ciri orang yang ada di dalam kerajaan Allah, maka kita tidak bisa merepresentasikan yang namanya kerajaan Allah. Salah satu yang menjadi representasi kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, artinya kalimat sia-sia, tetapi dari kuasa. Artinya di setiap perkataan kita itu ada kuasanya, ada otoritasnya. Nah, kita belajar hari ini, saudara, lebih banyak kalimat sia-sia yang kita ucapkan atau kalimat yang ada kuasanya. Atau kalimat kita cuma seperti angin lalu, kalimat yang gak penting, kalimat sumpah serapah, kalimat yang tidak membangkitkan roh yang padam, malah menghancurkan roh yang menyala-nyala. Berarti gak ada kuasanya. Saudara, untuk kita bisa memiliki kalimat perkataan yang penuh dengan kuasa, caranya cuman ada ini, saudara. Kita harus menjadi pelaku firman. Takutlah akan Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Takutlah akan Allah artinya kita betul-betul pay attention terhadap firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan. Mungkin beberapa di antara kita bertanya, kenapa ya anak-anak sekewa yang ngusir setan pakai nama Yesus, tapi malah mereka yang ditelanjangi dan mereka keluar kocar-kacir. Bukan setannya yang kabur, mereka yang kabur. Saudara, ada perbedaan antara anak Tuhan yang mengusir setan di dalam nama Yesus dengan anak-anak sekewa, yaitu anak imam besar. Kenapa? Karena dari kata bahasa aslinya, anak-anak sekewa ini adalah orang-orang yang mempelajari dari Latin kuno sana, saudara ya, mempelajari ilmu, teknik pengusiran setan. Teknik exorcism. Kita tahu banyak film-film tentang exorcism. Dan ada baca-bacaannya, ada mantra-mantranya. Itu teknik. Makanya waktu mereka mencoba mengusir setan dengan teknik itu, gak bisa. Mereka mulai mencoba menyebut nama Yesus. Padahal mereka sendiri pun ragu. Mereka bukan pelaku firman. Maka gak ada kuasanya. Bukannya setan yang kabur, mereka yang kabur, saudara. Tetapi kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang pay attention terhadap firman Tuhan. Maka saudara tidak perlu takut menghadapi orang yang kesurupan. Saudara punya kuasa. Menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, mungkin rekan bisnismu, orang-orang yang tidak suka sama engkau, mungkin lawan bisnismu, pakai kuasa-kuasa kegelapan. Saudara tidak perlu takut. Di dalam kerajaan tidak tergoncangkan, dalam kerajaan Allah, anak-anak Allah, kita punya otoritas, kita punya kuasa. Kita berhak untuk mengusir segala kuasa itu. Kita punya hak untuk mengikat dan mematahkan setiap siasat kutuk apapun itu. Saudara nggak usah khawatir kalau tiba-tiba ada orang misalkan lempar tanah, kuburan lah, apalah di dalam tempat bisnismu. Saudara nggak usah takut. Bersihkan, jangan dibiarkan, saudara ya. Lalu saudara apa? Doakan. Di dalam nama Yesus, aku ikat segala kuasa kegelapan yang diserangkan oleh siapapun. Orang-orang yang nggak suka terhadap bisnisku, aku ikat di dalam nama Yesus, aku patahkan. Tetapi balik lagi, bisnisnya harus bisnis benar. Kita harus ada di dalam payung kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena, itu firman Tuhan bilang. Tetapi kutuk itu bisa masuk dalam kehidupan kita kapan? Sekalipun kita udah percaya Yesus, saat kita buka celah. Waktu kita buka celah, kita hidup gak benar. Kita tahu kita berdosa, tapi kita gak mau bertobat. Kita buka celah, otomatis iblis masuk. Maka kutuk yang harusnya tidak ada alasan untuk masuk, jadi punya alasan untuk masuk. Kenapa? Kitanya buka celah. Saudara paham ini ya? Memang kutuk tanpa alasan gak akan kena. Tetapi kutuk jadi punya alasan untuk mengenai hidup kita waktu kita buka celah.
Waktu kita membiarkan kita hidup di dalam dosa, hidup kita tidak ada kuasa. Maka dari itu saudara, kalau kita mau hidup kita punya kuasa, penuh dengan kuasa, dengan otoritas. Yuk, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh, supaya nama Tuhan dimuliakan. Sebab kerajaan Allah bukan bicara soal perkataan hebat, tetapi bicara soal kuasa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, menegur, mengingatkan kami Tuhan, tentang pentingnya kuasa yang bekerja di dalam diri setiap kami. Nama Tuhan harus dimuliakan, bukan dipermalukan. Biar Tuhan sendiri yang tolong kami, supaya kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kami mau hidup kami penuh dengan kuasa dan otoritas, sehingga kemanapun kami melangkah kaki, nama Tuhan dimuliakan. Ampuni semua kesalahan, dosa, pelanggaran kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya pada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tutup segala celah, tutup segala lubang atas dosa-dosa yang kami perbuat. Mungkin dosa saat ini, dosa di masa lalu, dosa karena nenek moyang apapun Tuhan. Kami tutup itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar saat ini terjadi pertobatan yang sejati. Dan kutuk tanpa alasan tidak bisa kena terhadap kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh aktivitas anak-Mu sepanjang hari ini. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.